Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Sumiati dari SMP Negeri 2 Tambak Rejo, Bojonegoro, Jawa Timur, calon guru penggerak angkatan 7. Saya akan melakukan aksi nyata pada modul 1.3, visi guru penggerak. Visi tujuan pembelajaran khusus dari CGP, calon guru penggerak mampu menjalankan rencana manajemen perubahan yang telah dibuat. Pada modul 1.3, CGP dapat merevisi dan mengeksekusi rancangan Bagja untuk prakarsa perubahan. Pada penerapan aksi nyata modul 1.3, melainkan sebuah praktek dalam pengembangan profesi. Latar belakang modul 1.3 terilhami dari tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dapat diartikan bahwa pendidikan sejatinya adalah menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga peserta didik kita bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya untuk dapat bersosialisasi dalam masyarakat di era globalisasi abad 21 ini tanpa meninggalkan kultur budaya pada lingkungan sendiri. Melalui pendekatan inquiry apresiatif, saya mencoba merumuskan visi guru penggerak dan mencoba untuk mengecentahkan visi tersebut. Karsa perubahan visi guru penggerak, perubahan diri, visi aksi nyata saya mewujudkan perilaku peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran kolaborasi antara 1, 2, dan 3 mapel. Pembelajaran kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan kreativitas peserta didik di sekolah SMP Negeri 2 Tambak Rejo. Prakarsa perubahan diri ini mengembangkan kreativitas peserta didik melalui profil pelajar Pancasila dengan pembelajaran kolaborasi yang berpihak pada murid di SMP Negeri 2 Tambak Rejo. Melalui Bagja ada 5 tahapan perubahan yang dikenal dengan nama Bagja, yaitu antara lain membuat pertanyaan. Langkah ini dilakukan dengan membuat pertanyaan utama yang digunakan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang kita inginkan. Contohnya, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran kolaborasi sehingga meningkatkan kreativitas siswa? Tindakan yang saya laksanakan antara lain: 1. Mengajak kepala sekolah bertukar pikiran terkait pentingnya pembelajaran kolaborasi yang dapat mengembangkan kreativitas anak. Yang kedua, mengajak guru mapel lain untuk bertukar pikiran tentang pembelajaran kolaborasi yang dapat mengembangkan kreativitas siswa. Yang ketiga, mengajak berdiskusi dengan teman lain mapel tentang kompetensi dasar yang dapat dikolaborasikan untuk pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Yang keempat, menggali kreativitas anak di berbagai mapel untuk menguatkan rancangan pembelajaran kolaborasi antara berbagai mapel. Kemudian selanjutnya, merancang LK praktek yang dapat memunculkan kreativitas anak melalui pembelajaran kolaborasi dengan beberapa mapel dengan melalui praktek, lembar kerja siswa, dan lainnya. Yang kedua, ambil pelajaran. Langkah ini dapat dilakukan setelah pertanyaan utama yang akan menuntun mengambil pelajaran dari pengalaman individu atau kelompok baik dalam unsur yang berbeda maupun sama. Yang pertama, apa pengalaman yang pernah dialami murid tentang pembelajaran kolaborasi? Yang kedua, aktivitas apa saja yang menurut murid membuat mereka merasa lebih kreatif dan menyenangkan dalam pembelajaran kolaborasi? Yang ketiga, situasi seperti apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran kolaborasi? Yang keempat, kreativitas apa yang sudah saya miliki dan membantu saya untuk mewujudkan pembelajaran kolaborasi sehingga meningkatkan kreativitas siswa. Yang kelima, apa manfaat dari pembelajaran kolaborasi terhadap peningkatan kreativitas murid?
Kemudian untuk selanjutnya, tindakan yang dilaksanakan meminta murid untuk menceritakan atau menuliskan pengalaman belajar dengan pembelajaran kolaborasi. Meminta murid untuk menceritakan atau menuliskan keterampilan yang sudah mereka miliki. Kemudian mengarahkan murid untuk aktif dalam proses pembelajaran kolaborasi. Yang keempat, mendesain perangkat pembelajaran yang inovatif, kolaboratif, 2 atau 3 mapel yang dapat meningkatkan kreativitas siswa. Yang terakhir, siswa belajar dengan gotong royong, mampu memanfaatkan dan mencari solusi masalah terkait dengan pembelajaran kolaborasi sehingga tujuan pembelajaran yang tercapai. Gali mimpi bersama. Pada tahap ini, komunitas sekolah, kepala sekolah, guru, siswa akan menggali mimpi sebagai keadaan ideal yang diinginkan dengan digambarkan secara rinci melalui sebuah narasi yang diperlukan pernyataan dalam pemandu dalam penyusun narasi. Contohnya, proses pembelajaran kolaborasi seperti apa yang dapat meningkatkan kreativitas siswa dan bermanfaat bagi kita. Kemudian, proses pembelajaran kolaborasi seperti apa yang dapat meningkatkan kreativitas murid. Tindakan yang dilaksanakan antara lain menuliskan pendapat setiap murid mengenai proses pembelajaran kolaborasi yang menyenangkan yang dapat meningkatkan kreativitas murid. Manfaat bagi guru, menambahkan pengetahuan dan atau kerjasama antara guru gotong royong sehingga lebih teraktualisasi. Membuat visualisasi rancangan pembelajaran kolaborasi bersama guru dan murid dengan alat peraga, gambar, bahkan bahan-bahan bekas lainnya. Kemudian yang selanjutnya, jabarkan rencana. Tahapan ini akan mengidentifikasi tindakan yang diperlukan dalam mengambil keputusan. Ketika perencanaan awal, kita perlu membuat pertanyaan-pertanyaan yang membantu penyusunan rencana agar lebih konkret. Apa langkah-langkah untuk menyiapkan pembelajaran kolaborasi dengan 2 atau 3 mapel agar dapat meningkatkan kreativitas murid? Yang kedua, apa hal pertama yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan pembelajaran kolaborasi 2 atau 3 mapel? Tindakan yang dilaksanakan membuat rencana pelaksanaan dengan 2 atau 3 mapel pembelajaran kolaborasi yang menyenangkan. Rancang tahapan proses pembelajaran kolaborasi 2 atau 3 mapel dengan menentukan KD dan tujuan pembelajaran, LK, dan asesmen serta rubrik penilaian yang menyenangkan sesuai model pembelajaran kolaborasi yang akan digunakan. Menyiapkan sumber media pembelajaran yang akan digunakan. Membuat capaian yang realistis untuk setiap murid. Yang selanjutnya, atur eksekusi. Tahapan ini membantu transformasi rencana menjadi nyata. Diperlukan pertanyaan-pernyataan yang dapat membantu memutuskan peran dan kesepakatan pelaksanaan. Siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan pembelajaran kolaborasi 2 atau 3 mapel untuk meningkatkan kreativitas murid? Apa peran masing-masing dari pihak yang dilibatkan dalam mewujudkan pembelajaran kolaborasi 2 atau 3 mapel untuk meningkatkan kreativitas murid? Apa saja tindak lanjut yang akan dilakukan setelah terwujudnya pembelajaran kolaborasi 2 atau 3 mapel untuk meningkatkan kreativitas murid? Tindakan yang akan dilakukan adalah melibatkan guru mata lain, matematika, prakarya, bahasa Inggris, PAI, PKN, menyusun deskripsi mengenai tugas dari pihak yang dilibatkan dalam pembelajaran kolaborasi 2 atau 3 mapel. Mengajak kepala sekolah dan rekan sejawat melakukan observasi dan kolaborasi terhadap program yang saya terapkan. Melakukan refleksi di setiap akhir kegiatan pembelajaran. Mengembangkan rencana tindak lanjut dari pembelajaran yang telah dilaksanakan.
langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan dalam penerapan Bagja antara lain menggunakan paradigma inquiry apresiatif, yaitu yang pertama menyusun rencana perubahan, yang kedua memahami kekuatan yang ada di sekolah sebagai dasar untuk melakukan perubahan positif, yang ketiga mengevaluasi hal-hal positif yang ada di sekolah, yang keempat berkolaborasi dengan stakeholder dan rekan sejawat, yang kelima dukungan dan motivasi dari seluruh stakeholder. Yang selanjutnya terakhir upaya pendekatan psikologi positif yang kita lakukan di stakeholder sekolah. Demikian aksi nyata saya pada modul 1.3, pemahaman yang sudah saya dapatkan pada Prakarsa Perubahan Guru Penggerak melalui Bagja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.